Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel random yang jarang update ini. Kali ini, saya akan membahas tentang fenomena Spider-Man No Way Home yang sedang hangat-hangatnya. Namun, saya peringatkan kepada Anda bahwa video ini akan mengandung banyak spoiler. So, jika Anda tidak keberatan dengan spoiler yang akan muncul di video ini, yuk kita lanjut ke pembahasannya. Tahun 2021 ditutup oleh Marvel dengan menayangkan movie Spider-Man No Way Home dan serial ringan dari Hawkeye di bulan Desember 2021 dengan sangat apik. Antusiasme penonton untuk menyaksikannya tak perlu dipertanyakan kembali dengan harapan akan menyaksikan 3 Spider-Man dari 3 generasi yang berbeda di dalam satu set movie. Harapan yang besar memang, namun dibayar dengan terwujudnya hal tersebut di mana Spider-Man versi Tobey Maguire, versi Andrew Garfield, dan juga Tom Holland bersatu untuk menghadapi lawan-lawannya. Antusiasme ini dibuktikan dengan pencapaian yang luar biasa, yakni sebagai movie pertama yang mendapatkan 1 miliar dolar Amerika Serikat di masa pandemi ini. Dikutip dari Variety, pencapaian ini sangat luar biasa, mengingat varian COVID-19 baru Omicron yang sedang gencar-gencarnya merebak. Film ini mengisahkan tentang perjalanan Peter Parker versi MCU yang terjebak dalam masalah besar akibat ulah Mysterio yang mengungkapkan identitas asli dari Spider-Man. Masyarakat yang berpendapat bahwa Mysterio adalah seorang pahlawan menganggap bahwa Spider-Man telah membunuh Mysterio dengan ditemukannya beberapa barang bukti video dan beberapa teknologi dari Stark Industries di tempat kejadian. Keributan pun tak dapat dihindari oleh Peter Parker, bahkan rekan seperjuangannya Ned dan kekasihnya MJ ikut terlibat dalam kekacauan ini. Puncaknya, mereka bertiga tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan di Massachusetts Institute of Technology atau MIT gara-gara kasus yang menimpa mereka. Akhirnya, setelah melihat semacam bola lampu Doctor Strange, Peter teringat akan rekannya di Avenger yang mungkin dapat membantu masalahnya. Tanpa basa-basi, ia langsung mendatangi Doctor Strange ke kediamannya di Sanctum Sanctorum, sehingga ia dapat bertemu dengan Doctor Strange. Dan akhirnya Doctor Strange pun membantunya dengan menggunakan sebuah mantra yang bernama Runes of Kofkol yang berfungsi untuk menghilangkan ingatan orang-orang akan sesuatu. Dan di sini, kasus ini, Peter meminta agar Doctor Strange dapat menghapus ingatan orang-orang bahwa dirinya adalah seorang Spider-Man. Naasnya, prosesi ritual ini gagal total disebabkan oleh ulah Peter Parker yang berubah mantra hingga 6 kali. Sehingga chaos yang lebih besar pun terjadi dengan datangnya beberapa penjahat atau villain dari semesta yang berbeda-beda ke semesta MCU. Singkat cerita, Peter Parker pun kewalahan menghadapi beberapa karakter antagonis yang datang dari semesta yang berbeda tersebut. Bahkan ia kena mental disebabkan oleh kematian Bibi May yang tak terduga. Akhirnya, 2 Spider-Man, yakni Spider-Man versi Spider-Man versi Andrew Garfield dan Tobey Maguire datang untuk membantu Tom Holland yang mentalnya sedang terguncang dengan bantuan dari Ned dan MJ. Movie pun diakhiri dengan kembalinya karakter-karakter di luar MCU ke semesta mereka masing-masing, tentu dengan konsekuensi yang besar, yakni seluruh orang akan melupakan jati diri Peter Parker. Bahkan sahabat kekasihnya pun akan melupakannya sama sekali hingga ia benar-benar sendiri dan memulai kehidupan yang baru tanpa disokong teman, kekasih, bibi, dan juga teknologi dari Stark Industries. Well, keberhasilan Spider-Man No Way Home ini disebabkan oleh sebuah strategi marketing yang sangat ciamik dipraktekkan oleh kolaborasi antara Marvel, Disney, dan juga Sony Pictures. Mereka
memanfaatkan sisi nostalgia para penggemar Spider-Man menjadi senjata ampuh untuk meraup pundi-pundi dolar dari para penonton. Serbuan para fans ini menimbulkan hype dan euforia yang sangat luar biasa. Hingga imbasnya orang yang tadinya bukan fans Spider-Man pun ikut berbondong-bondong untuk membeli tiket. Fenomena ini bahkan terjadi kepada beberapa saudara dan kolega saya sendiri yang ternyata ikut-ikutan terbawa euforia menonton Spider-Man walaupun mereka tidak menangkap beberapa detail yang menghubungkan film ini dengan film-film pendahulunya. Namun, tetap saja, ternyata mereka dapat menikmati film ini dengan baik. Hal ini ditengarai oleh penulisan cerita yang sangat apik dan luar biasa. Hingga, jujur, saya pribadi sangat terkesan saat menikmati sajian scene per scene-nya. Kadang saya tertawa, kadang saya tersenyum, bahkan tak jarang tetesan air mata pun mengalir pada adegan sedih atau terharu menikmati nostalgia ini. Saya memang termasuk fans Spider-Man dari kecil, meskipun saya bukan fans garis keras yang mengetahui seluk-beluk pahlawan berkekuatan laba-laba ini hingga ke cerita-cerita di komiknya. Kita kembali sekarang ke pembahasan nostalgia yang menjadi senjata ampuh dari marketing film Spider-Man No Way Home ini. Kata nostalgia pertama kali dipopulerkan oleh Johannes Hofer di akhir abad ke-17 saat ia mendapati kondisi aneh pada beberapa tentara Swiss yang berperang di luar negeri dengan mengalami gejala-gejala kelelahan, demam yang hebat, insomnia, detak jantung tak beraturan, dan konstipasi. Hofer berpendapat bahwa gejala ini bukan disebabkan oleh gangguan fisik, melainkan dari gangguan kejiwaan, di mana mereka sangat merindukan kampung halaman mereka. Hingga Hofer menyebut penyakit ini dengan istilah nostalgia. Nostalgia diambil dari bahasa Yunani, yakni dari kata nostos dan algos. Nostos bermakna homecoming atau kepulangan, dan algos bermakna nyeri atau kerinduan. Kadangkala kita terjebak dalam situasi yang mana pada saat-saat tertentu kita mengingat hal tersebut hingga ingatan kita melayang jauh ke belakang, mengingat peristiwa-peristiwa yang indah ataupun yang kurang mengenakan, tapi kita rindukan. Nah, itulah kondisi nostalgia. Nostalgia dapat berdampak negatif, tapi kadang-kadang nostalgia pun dapat berdampak positif. Pengaruh negatif dari nostalgia adalah hal-hal yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Sedangkan pengaruh positifnya dengan membiarkan kita mengingat pengalaman yang berarti dan berharga bersama orang lain, nostalgia juga ternyata dapat meningkatkan kesehatan psikologis. Penelitian mengungkapkan bahwa dengan terapi nostalgia dapat membantu meningkatkan harga diri dan rasa memiliki atau belonging. Kemudian juga dapat mendorong pertumbuhan psikologis dan bahkan membuat diri lebih bermurah hati. Nostalgia bisa disebabkan oleh beberapa hal yang mungkin tidak terduga oleh kita. Terkadang suara, wangian, dan musik yang kita dengar dapat membawa kita kepada nostalgia. Seorang filosof, penulis, dan juga komposer kelahiran Genoa, Jean-Jacques Rousseau, pernah mengungkapkan bahwa la musique alors n'agit point précisément comme musique mais comme si mémorative. Maksudnya, terkadang musik tidak hanya bertindak sebagai musik saja, tapi juga dapat bertindak menjadi sarana nostalgia. Oke, pemirsa yang budiman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan juga menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.